Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita aneka ragam anugerah dan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita Nabi Yuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang senantiasa meniti jalan yang telah diajarkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan surah Fatihah untuk guru kita Al-Habib Ghais bin Abdurrahman As-Segaf yang masih dalam keadaan sakit atau sedang dalam pemulihan. Saya lihat kemarin terakhir itu sepertinya sudah keluar dari rumah sakit. Ala kulli hal kita doakan guru kita Al-Habib Ghais bin Abdurrahman As-Segaf mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala sehingga dapat mengajar dan juga membimbing umat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah li ajli sihhati wasyifa khususan ila syaikhina Al-Habib Ghais bin Abdurrahman As-Segaf. Allahumma ya rabban nasi adhibil ba'sa anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita di kitab At-Taqrirah As-Sadidah karya Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa amaddana bi asrarih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamus salawati min jihatil azani wal iqamati. Arba'ah. Bagian solat-solat dari sisi azan dan iqamah itu ada 4. Jadi kita lagi ngomongin sunnah sebelum solat, yaitu azan salah satunya. Sunnah sebelum solat yaitu azan. Kapan azan itu disunnahkan di dalam solat? Solat apa aja? Maka ini diterangkan aqsamus sholawati min jihatil azani wal iqamah arba'ah. Ada 4 jenis solat yang disunnahkan di dalamnya azan dan iqamah, bukan disunahkan. Dari sisi azan dan iqamah mana yang disunahkan? Ada 4. Yang pertama, qismun yusannu fihil azan wal iqamah. Ada solat yang disunnahkan di dalamnya azan dan juga iqamah. Jadi kita kemarin sudah tahu hukumnya azan itu apa Pak? Sunnah. Hukumnya azan itu sunnah. Mau pakai azan silahkan, enggak pakai azan juga enggak apa-apa. Tapi tentu kita kan pengennya sesuatu yang paling afdol ya, yang paling bagus ya. Maka ya kalau pengen sholat azan dulu gitu. Maka sholat yang mana? Yang pertama qismun yusannu fihil azan wal iqamah. Ada sholat yang memang disunnahkan azan dan iqamah. Sholat apa itu?
wa huwal maktubatul khamsu wal jumu'ah. Yaitu salat yang 5 waktu, salat fardu yang 5 waktu, dan salat Jumat. Salat fardu 5 waktu itu baik jamaah atau sendirian, ya disunahkan azan tuh Pak. Ya, disunahkan azan. Dan juga disunahkan iqamah. Habis azan, qomat gitu ya. Wal jumu'atu, salat Jumat. Salat Jumat juga kita tahu ya, ada azan, kemudian ada qomat. 2 kali apa sekali Pak Ustadz? Azan, mau sekali mau 2 kali jadi nggak apa-apa ya. Kalau di zaman Nabi 1 kali. Waktu itu belum terlalu banyak orangnya. Kemudian di zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin baru kemudian manusia lebih banyak lagi ketika sholat Jumat azannya cuma sekali, karena waktu itu didirikan Jumat pada zaman Khulafaur Rasyidin yang paling terpusat ya di Masjid Nabawi ya. Kalau dikumandangkan azan cuma sekali, orang-orang nggak kedengeran nih. Akhirnya dikumandangkan azan dua kali. Nah, sholat 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu disunahkan azan dan juga iqamah. Ditambah 1 yaitu sholat Jumat. Yang kedua, qismun yusannu fihil iqamatu dunal azan. Ada sholat yang cuman disunahin qomat doang. Cuma sunnahnya qomat saja tanpa disunahkan azan. Ada begitu Pak Ustadz? Ada, yaitu wa huwa idza jama'a bainas sholataini au qada faraidha mutawaliyatin fahuna yu'adzanu lil ula wa yuqimu lil kull. Salat yang hanya disunnahkan qomat saja, tidak disunnahkan azan, yaitu salat idza jama'a bainas sholataini, kalau salatnya salat jamak. Salat jamak, zuhur ke asar atau asar ke zuhur, maghrib ke isya atau isya ke maghrib, jamak takdim atau jamak takhir tuh ya namanya tuh ya. Itu hanya disunnahkan apa? Disunnahkan qomat saja. Qomat saja. Tapi di sholat yang pertama, kalau kita lagi jamak nih, di sholat yang pertama itu disunahkan azan. Atau qadha faraidha mutawaliyah, dia mengqadha sholat yang tertinggal dan sholatnya itu mutawaliyah. Tidur dari subuh sampai maghrib. Memang lagi puasa Pak Ustadz, tidur dari subuh sampai maghrib. Habis subuh dia tidur, bangun-bangun maghrib. Istri dan anak-anaknya udah pada pulang kampung, dia sendirian di rumah, nggak ada yang bangunin, nggak ada. Kagak kedengeran suara azan, nggak kedengeran. Bangun-bangun maghrib. Maka ketika bangun kan dia diwajibkan untuk qadha sholat ya. Qadha sholat yang tertinggal yaitu zuhur dan asar. Nah, zuhur dan asarnya itu dia disunnahkan untuk qomat setiap azannya. Setiap sholatnya. Dia qadha sholat zuhur, qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sholat. Di situ qadha sholat asar, qomat. Allahu Akbar, lah gitu ya. Fahuna yu'adzanu lil ula wa yuqimu lil kul. Jadi kalau di jamak sholat tuh 2 tuh. Sholat yang pertama dilakukan misalkan jamak takdim sholat zuhur. Jadi kalau jamak takdim wajib, kalau jamak takdim itu narik, mendahulukan. Zuhur dulu Zuhur sama asar. Asarnya ditarik ke zuhur. Lah zuhurnya Pak itu wajib duluan. Kalau jamak takhir bebas. Mau asar dulu, mau zuhur dulu boleh. Begitupun jamak takdim dan jamak takhir di waktu maghrib dan isya. Kalau takdim wajib maghrib duluan. Kalau takhir boleh maghrib duluan, boleh isya duluan. Dia boleh milih. Nah, ketika jamak baik takdim maupun takhir di sholat pertama kalinya itu dia disunahkan azan, disunahkan iqamah. Nanti di sholat yang kedua hanya disunahkan iqamah, tidak disunahkan azan. Itu. Yang enak udah pokoknya kalau lagi sholat jamak ya, qomat aja qomat. Mau azan ya silahkan nggak apa-apa.
Yang ketiga, qismun yusannu fihin nida'u dunal azani wal iqamah. Ada sholat yang disunnahkan an-nida'u, diserukan, perseruan. Jadi nggak disunnahkan azan, nggak disunnahkan qomat, tapi disunnahkan menyeru. Menyerunya seperti apa? As-salatu jami'ah. Pernah dengar nggak? Rahimakumullah. Bukan as-salatu ya, as-salata. As-salata jami'ah. Rahimakumullah. As-salata jami'ah. Rahimakumullah. Itu namanya nida namanya. Seruan. Disunahkan berseru. Di sholat apa? Wa huwa fin nawafilil lati tushra'u fihal jamaah. Di dalam sholat-sholat sunnah yang memang disyariatkan jamaah. Apa Pak? Sholat-sholat sunnah yang disyariatkan jamaah? Sholat? Sholat Id, betul. Sholat Id. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kadduha warrawatib. Qismun la yusan, oh ya. Wahia kal aidaini wal khusufaini, seperti salat dua Id, Idul Adha, Idul Fitri, wal khusufaini, salat gerhana. Salat gerhana itu nggak disunahkan azan, nggak disunahkan qomat, tapi disunahkan nida, diserukan. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Fayaqulu masalan di salatil Id, maka ada seseorang, kalau kata kita namanya Bilal ya, Bilalnya itu bilang gini, salatal Id rahimakumullah gitu. Salatal Id rahimakumullah, atau kalau gerhana bulan salatal khasuf rahimakumullah, kalau gerhana matahari salatal kasuf rahimakumullah gitu. Itu namanya nida. Tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan qomat, tapi disunahkan nida. Nah, terakhir yang keempat, qismun la yusannu fihil adzanu walal iqamatu walan nida'u. Kalau sholat tarawih itu Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Sholat tarawih itu asalnya pertama tidak disyariatkan jamaah, yang kedua kemudian mukhtalaf atau berbeda pendapat para ulama tentang bilangan rokaatnya ya, bilangan rokaatnya. Hanya ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bilang, ni'matil bid'atu hadhih. Ini adalah perkara yang baru atau perkara bid'ah yang paling bagus, ini yang kayak begini nih. Emang di zaman Nabi nggak ada, kata siapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ini cakep kayak gini nih. Dikumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Daripada sendiri-sendiri mending jamaah, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau di mana? Kalau di Mekah zaman dulu bilangan tarawih itu 8, witirnya 3. Kalau di Madinah karena di Mekah ada tawafnya, jadi setelah selesai sholat 2 rakaat mereka tawaf, 2 rakaat tawaf. Di Madinah nggak mau ketinggalan, lah dia mah enak, habis sholat tawaf, pahalanya banyakan, nah gitu. Saya nggak mau ketinggalan, akhirnya Imam Malik bilang boleh 20 plus 3, boleh 30 plus 3 atau 33 plus 3, jadi 36. Nah, itu namanya sholat malam di bulan Ramadan. Banyak-banyakin sholat gitu. Makin banyak al-ujra biqadril masyaqqah, makin banyak pahalanya. Sebab yang disunnahkan, disyariatkan sholat di malam Ramadan itu ya sholatnya, bukan sholat tertentunya. Ada namanya sholat tarawih di zaman Nabi? Nggak ada. Sholat aja, sholat malam aja gitu, sholat malam. Nabi melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan gitu. Lanjut. Nah itu kalau sholat tarawih Pak Ustadz, disunahkan nida nggak? Sebenarnya tidak disunahkan nida, karena memang tidak disunahkan melakukan jamaah, kan gitu ya. Tapi, karena budaya hadirin,
Jadi zaman dulu itu kita kalau lihat YouTube-nya Ustadz Salim Afillah tuh ya, beliau memberikan apa tuh? Memberikan cerita bagaimana kemudian di Indonesia kenapa ada Bilal sebelum sholat tarawih, apa namanya, sholat sunnat tarawih rahimakumullah la ilaha illallah, kan itu ya. Rakaat pertama tuh rakaat apa, dua rakaat pertama, rakaat keduanya Nabiyukum Muhammadun sallu alaih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dua rakaat selanjutnya Bilalnya bilang Amirul apa namanya, Al Khalifatul Ula atau Al Khalifatul Awal, boleh itu ya, Al Khalifatul Ula boleh, Al Khalifatul Awal boleh. Al Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq hal tardawna an radhiyallahu an. Dulu, zaman dulu, kata Ustadz Salim itu, gerakan Syiah itu benar-benar masif, sampai gerakan Syiah itu membrainwash banyak orang-orang di Indonesia. Bahkan banyak pejabat-pejabat waktu itu, pejabat-pejabat kerajaan itu, sampai membuat mereka terbrainwash. Ada beberapa orang pejabat kerajaan itu yang menamai anjingnya, mohon maaf ya, anjingnya itu ada yang menamakan Umar, ada yang menamakan Abu Bakar. Anjingnya ada dua, dinamain Abu Bakar sama Umar. Saking gedegnya sama sahabat, kan orang-orang Syiah kan kesel, gedeg sama sahabat, Pak. Makanya kemudian ulama-ulama kita bikin untuk menyaring, untuk membatalkan mereka punya konsep yaitu la'nus sahabah, melaknat para sahabat, dibikin tandingannya. Ketika sholat tarawih, ya kita bikin Al-Khalifatul Awal atau Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq hal tardawna an. Artinya apa tuh? Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq, kalian pada ridho apa enggak? Kita jawabnya apa? Radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Coba orang-orang Syiah, gak bakal mau nyebut radhiyallahu an kepada Abu Bakar Siddiq, gak bakal mau dia. Apalagi Sayyidina Umar. Kan kesel banget orang-orang Syiah mah kepada Sayyidina Umar. Al-Amirul Mu'minin, Al-Khalifatul Tsani, Amirul Mu'minin, Sayyidina Umar bin Khattab, hal tardawna an, radhiyallahu an, gitu kan, gitu kan. Nah, itu salah satu budaya yang kemudian untuk membentengi akidah kita dari apa? Dari akidah-akidah yang sesat seperti Syiah. Karena melaknat para sahabat itu. Kemudian itu tadi ya, karena memang sebenarnya tidak disyariatkan untuk ada nida. Tapi ya sholat tarawih nggak ada nidanya, nggak perlu diserukan gitu. Tapi karena di budaya kita adalah dulunya seperti itu, ya kita boleh-boleh saja melaksanakannya. Kemudian yang keempat, qismun la yusannu fihil adzan walal iqamah walal nida. Ada sholat yang nggak perlu adzan, nggak perlu qomat, nggak perlu diserukan, nggak perlu ada as-sholata jami'ah, nggak perlu. Sholat apa? Wa huwa fin nawafilil lati la tushra'u fihal jamaah. Adalah sholat-sholat yang tidak disyariatkan jamaah. Seperti apa? Kadduha war rawatib. Sholat duha, sholat rawatib, ya, sholat ba'diyah, qobliyah, kan nggak disunahkan jamaah kan? Nggak disunahkan jamaah. Maka tidak disunahkan azan, tidak disunahkan qomat. Tapi saya pengen Pak Ustadz, disilahkan, nggak apa-apa. Nah, di luar untuk melaksanakan sholat, azan itu disunahkan. Ini ada di catatan kakinya nih Pak. Wa yusannul azanu fi ghairis sholati. Disunahkan azan itu di selain untuk urusan sholat. Di mana? Fi mawadhi'a, di beberapa tempat, di beberapa keadaan, yaitu wahiyal mahmum, orang yang lagi gundah gulana. Ada orang lagi gundah gulana, lagi panik, azanin Pak. Azanin, lagi gundah gulana, azanin aja. Ya, tapi jangan kencang-kencang, terbudek kupingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Itu memang suara azan itu menghilangkan gundah, menghilangkan gulana.
menghilangkan, membuat setan-setan tuh pada lari. Makanya orang yang gelisah ketika ngedengar waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya udah azan lagi. Itu setan itu Pak tuh. Itu setan itu, ya udah azan lagi. Tapi ngomong ya udah azan laginya bukan bukan karena sesuatu hal ya, karena memang dia kesel sama azan gitu, karena memang dia males sama sholat, itu setan itu berarti. Beda halnya, contoh kita memang lagi dalam keadaan eh, misalkan sholat zuhurnya udah mepet waktu ke asar, azan asar, terus dia ngomong ya udah azan asar lagi, mana belum sholat zuhur, nah itu beda itu mah bukan setan, itu mah emang dia lagi pengen sholat. Yang setan itu adalah yang ngedenger waktu azan itu dia gelisah, gelisah. Gelisahnya gimana? Gelisahnya gedeg sama waktu azan, males dia sholat. Udah gitu dianggap azan itu sampah suara. Jadi kalau perlu jangan ada azan di cakrawala tuh. Padahal secara hitungan matematis azan itu kalau bumi itu bulat gitu ya. Kalau bumi itu bulat, azan itu tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Tidak akan pernah berhenti. Kalau 1 derajat bumi itu waktunya 4 menit perbedaannya, atau beberapa ratus kilo perbedaannya kalau secara jarak, maka seharusnya kalau kita muter dari titik nolnya bumi ke sampai titik nolnya bumi lagi 360 derajat, kita tidak akan sepi dari selalu mendengarkan suara azan. Sebenarnya seperti itu. Karena memang itu adalah qaulul haq atau perkataan yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan azan ini kan dari mimpinya para sahabat kan. Mimpi, sahabat ini mimpi. Karena waktu itu bingung nih bagaimana sih caranya biar orang-orang pada ngumpul di masjid, biar pada tahu apa pakai ini kali ya, pakai lonceng. Kata Nabi jangan lonceng kayak orang Nasrani. Apa pakai apa ya ya Rasul? Ntar dah saya pikirin kata Nabi. Sebenarnya Nabi udah tahu jawabannya, Nabi udah tahu jawabannya. Cuma Rasulullah pengen membiarkan para sahabat itu mengalami sendiri hal-hal spiritual seperti itu. Datang salah seorang sahabat ngadu pada Nabi, semalam saya Nabi mimpi ada kata-kata yang indah untuk apa namanya menggugah orang buat sholat, yaitu kata-katanya seperti ini. Diucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan seterusnya. Kata Rasulullah, itu adalah mimpi yang nyata. Itu ternyata para sahabat juga banyak yang bermimpi serupa dengan kata-kata yang sama. Kata-kata sama, mimpi serupa, nggak pernah dikumandangkan sebelumnya. Saya mimpi tidak pernah mendengar suara adzan misalkan. Sebelumnya nggak pernah ada namanya adzan. Syukron juga mimpi. Apa namanya kalau bukan itu adalah ilham dari Allah. Memang ilham dari Allah Subhanahu wa taala, pengajaran Allah kepada para sahabat Nabi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya udah diperintahkanlah Bilal ibn Rabah itu. Itu tadi ada 4 ya bagian orang-orang yang itu al-mahmum, orang yang sedang panik, adanin Pak. Karena untuk membuang hamnya, membuang kepanikannya. Wal masru', orang yang lagi kesurupan. Orang kalau kesurupan Pak, azanin Pak. Kuping kanan diazanin, kuping kiri dikomatin. Terus aja azanin, sampai bosen jinnya. Karena ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang azan itu setan itu lari terkentut-kentut. Bener, bahasanya lari terkentut-kentut. Yafirru syayatin walahu duratun. Setan-setan itu pada lari walahu duratun, mereka ada bunyi kentutnya. Lari sambil kentut. Setan lari sambil kentut. Sian amat tuh setan. Makanya kalau ada orang lagi kesurupan, adzanin kuping kanan. Ini kan apa? Komatin kuping kiri. Terus begitu terus sampai dia bosen, jin yang terkeluar. Wal ghadban, orang lagi marah-marah. Bos kita lagi marah-marah, lu adzanin, lu kata gue orang mati mau diazanin. Ya, tapi kalau orang-orang Arab itu kalau orang sedang marah tuh Pak, cukup sebut shollu ala nabi gitu. Ayo banyak-banyak salawat, pegang janggutnya. Lagi marah kayak apa juga orang Arab tuh hilang marahnya Pak. Orang Arab kalau lagi marah
Sholli ala nabi, sholli ala nabi. Dia akan reda tuh marahnya. Pegang jenggotnya, usap kepalanya. Kalau Indonesia enggak, jangan, bahaya. Usap-usap kepala orang lagi marah, oh ditampol kita. Ya, kalau di Arab gitu, Pak. Pegang jenggotnya, sholli ala nabi, sholli ala nabi. Itu mereka benar-benar seperti dihargai dan dihormati. Dan mereka kalau kita lagi bilang sholli ala nabi, sholawatlah kepada nabi, mereka nggak mau dianggap pelit. Karena mereka tahu banget orang yang ketika disuruh sholawat kepada nabi atau disebutkan nama nabi dan tidak mau bersolawat, itu adalah orang yang pelit. Orang yang pelit. Mereka nggak mau disebut orang pelit. Makanya ketika disuruh sholawat, sholli ala nabi, mereka langsung mau. Dan ketika lagi marah, mereka langsung reda. Sambil secara budaya pegang jenggotnya. Waduh, itu Pak megang-megang jenggot orang Arab meskipun rada-rada jijik-jijik dikit ya. Kan orang Arab nggak semua seperti yang di film-film. Ada yang gudalan juga ada gitu. Pegang makanan banyak di diskon gitu. Sepatu beli sorban banyak di diskon gitu caranya. Ntar kalau pada umroh dah. Ya baba, ya syekh, ya syekh. As'adakallah gitu. Ngomongnya begitu, as'adakallah. Doain apa aja, doain Allah alaik gitu. Pegang jenggotnya, pegang palanya. Kalau enggak jijik, cium jidatnya. Bener Pak, bener. Gitu. Dan jangan sekali-kali kalau di Arab itu megang, mohon maaf ya, bokongnya orang Arab. Oh itu perang bener tuh Pak. Pegang pantat. Nah, saya bingung waktu itu tahun 2012 itu kan saya ke sana ya. Itu di samping Masjid Nabawi itu ada banyak penjual minyak wangi, penjual jam tangan. Mereka pintar bahasa Indonesia sudah. Itu ketika saya lewat, pantat saya ditepok terus gitu. Orang-orang Arab ngapa ya doyan-doyan megangin pantat ya? Kalau kita kan biasa ya, yang meskipun selama tidak terlalu berlebihan gitu ya, nepok-nepok aja gitu. Orang ngapa ya nepok-nepok? Dikasih tahu, ternyata mereka itu heran kepada orang-orang yang ketika pantatnya ditepok nggak marah gitu. Kok ada gitu orang yang pantatnya ditepok nggak marah? Oh gitu. Saya balikin, saya toyor palanya Pak. Orang-orang syekh-syekh tua itu saya toyor-toyorin palanya. Kita bingung kan? Oh ada orang-orang tua yang kalau ditoyor palanya nggak marah itu orang-orang Arab tuh. Jadi ketika mereka tepuk-tepuk pantat saya, palanya saya toyor-toyor itu orang-orang tua, orang-orang Arab tuh. Gitu. Jadi memang secara budaya mereka tuh nggak mau dipegang pantatnya itu. Bye-bye itu ya, jangan. Jangan megang-megang pantat mereka, tapi kalau mau pegang janggutnya atau usap kepalanya, cium jidatnya itu, aduh mereka tuh merasa terharu, merasa terhormat itu. Bisa-bisa makanan kita digratisin tuh sama mereka tuh, kalau kita lagi makan ya. Itu tadi tuh wal ghadban, orang lagi marah. Orang Arab kalau lagi marah cukup sholli ala nabi. Kalau orang-orang kita, ya jangan coba-coba dah. Secara budaya kita mau ngazanin orang lagi marah, wah repot. Tapi kalau lagi marah, bener-bener marah sampai kehilangan kesadaran marahnya gitu kan, udah kita azan tapi jangan jangan apa? Jangan kedengeran itu cukup pelan-pelan aja Allahu Akbar Allahu Akbar. Allah itu untuk meredakan amarahnya dia. Atau kitanya lagi marah, di jalan lagi marah banget. Azan Pak, coba azan. Jadi lupa sama marahnya. Apa lupa sama azannya juga sekalian tuh. Lupa sama marahnya insyaallah. Wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin wa indal hariq. Wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimah. Ada orang tambeng banget, anaknya tambeng banget nih. Anak kita bandel banget, azanin Pak. Azanin. Azanin, azanin terus. Min insanin au bahi, makanya orang pertama bayi lahir pertama kali itu langsung diazanin. Biar apa? Biar yang pertama kali didengar adalah kalimat tauhid. Biar yang pertama kali dengar adalah kalimat thayyibah, azan. Seruan hak gitu ya. Kemudian binatang kita atau misalkan lagi Idul Adha, Idul Kurban, sapi ngamuk, adanin Pak, adanin. Insya Allah reda. Cuma ingat, adzan itu sunnah pakai wudhu. Adzan sunnah pakai wudhu, biar lebih apa namanya, biar lebih ada isinya dalam tanda kutip tuh ya, biar ada isinya. Jadi kalau nggak pakai wudhu tuh seperti kosong aja gitu. Yang kedua wa indal hariq, ketika sedang kebakaran. Ketika sedang kebakaran. Azan, suruh azan orang. Wudu, madhab kiblat azan. Wa inda ai taghawwalal ghailan, ai tamarradal jin. Ketika sedang ada jin. Jadi kalau di Indonesia jarang kita dengar ada jin marah-marah. Kalau di Arab tuh sering, Pak. Kalau di Arab tuh sering. Kalau di kita karena kita secara
alam bawah sadar takut kepada pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, gitu-gitu ya. Maka yang tervisualisasikan yang seperti itu. Jinnya paham, oh ini orang ini takutnya pocong. Tervisualisasikannya pocong, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau orang-orang Arab enggak, jinnya ya berbentuk manusia biasa. Tapi kupingnya beaplang, kakinya, emang seperti itu. Saya tuh dulu pernah baca buku waktu masih SD tuh dulu, karena di rumah tuh akan ada kayak apa perpustakaan pribadi punya bapak saya. Ada berdialog dengan jin muslim, kalau pernah bapak tahu tuh. Ada bukunya itu. Jadi konfigurasi defaultnya mereka itu ketika mereka berubah jadi manusia itu ya gitu. Atau berubah jadi seekor hewan tuh gitu. Kupingnya lebih caplang, kakinya lebih lancip. Nah, itu tuh, itu jin dah. Makanya kalau kita dulu waktu masih SD nonton film serial sinetron namanya Jin dan Jun, jinnya pakai sepatu dan lancip, itu kira-kira begitu. Itu jin kalau menyerupa secara default ya, secara umumnya jin ya seperti itu, menyerupainya. Itu terdapat di dalam bukunya Muhammad Isa Daud berdialog dengan jin muslim. Wallahu a'lam. Wa yusannul adzanu ma'al iqamati fi udhunil maulud. Orang baru lahir di adzanin. Kanan untuk adzan, kiri untuk iqamah. Wa khalfal musafir, orang mau pergi jauh, anak mau mondok, keluarga mau umroh, adzanin. Emang disunahkan. Wa inda inzalil mayyiti fil qabri. Ketika nurunin mayit ke dalam kubur. Jadi ini memang perbedaan pendapat. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri 50-50. Ada yang mengatakan yukrohu, ada yang mengatakan tidak disunahkan mengazankan mayat di dalam kuburannya, di dalam liang lahatnya. Ada yang mengatakan disunahkan karena kias kepada ketika mereka hidup, ketika mereka dilahirkan. Ketika mereka dilahirkan, sunnah diadzankan. Lah ketika mereka dilahirkan kan dari alam rahim ke alam dunia. Ya enggak? Dari alam rahim ke alam dunia. Ini kan ketika mereka mau meninggal dari alam dunia menuju alam barzakh. Kan analoginya sama. Maka tetap disunahkan gitu. Ada sebagian ulama yang mensunnahkan adzan ketika al-qabr, ketika sedang di dalam liang lahat. Ada yang bilang tidak disunahkan. Dan ini ingat. Ini pondasinya atau apa namanya itu prinsipnya, diadzankan atau tidak mengapa. Hanya 4. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu doang tuh 4. Mau diadzanin silahkan, enggak diadzanin silahkan. Tapi kalau di sini wa inda inzalil mayyiti fil qabri, ketika menurunkannya, mayat lagi diturunin, lu ajanin gitu. Bukan pas mayat di dalam liang lahat. Itu kira-kira begitu ya. Tapi tidak perlu berdebat hebat masalah ini. Cuma memang para ulama mu'tabar ya, ada yang mengatakan tidak perlu diadzankan, tidak perlu dikomatkan ketika di dalam yang kubur. Ada yang mengatakan enggak, tetap disunahkan untuk azan dan qomat di dalam liang kubur. Ustaz Abdul Somad bilang gitu. Nanti saya kalau mati azanin enggak usah, katanya Ustaz Abdul Somad gitu. Ya, emang karena beliau tahu tidak perlu bertengkar masalah seperti itu. Mau diazanin silahkan, enggak diazanin juga sih silahkan gitu ya. Lagi. Baik, ada pertanyaan Pak? Nanti kita masuk ke dalam hukum azan dan iqamah. Kemudian syarat-syarat keabsahan azan dan juga iqamah. Ya. Nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.